Semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 5 April tahun 2021. Selamat datang di bacaan umum, bacaan harian untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate, dan bisa dilihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau saya melihatnya adalah sebelum semuanya menjadi jelas dan menjadi baik ya, kita harus melalui proses chaos dulu. Jadi yang sebelah kanan itu saya melihatnya chaos. Jadi untuk sesuatu dibangun di era yang baru, tanda petik ya, jadi ada sesuatu yang berubah total karena ini ada dua hal. Ketika kita sudah sampai satu titik tetapi kita tidak bisa berhenti di situ, maka ketika kita memutuskan untuk melangkah lebih jauh untuk meningkatkan kapasitas kita apapun bidangnya ya, termasuk kemampuan berpikir, sekolah dan lain sebagainya, dan kita memang menginginkan hal tersebut, kita akan masuk satu situasi chaos dulu sebelum sampai nanti kita sampai pada satu kestabilan. Nah, kita belum bicara sampai kestabilan, kita baru bicara chaosnya dulu. Jadi ini kayak misalnya kita sudah lulus di SMA ya, dan itu adalah kebanggaan kita, tapi levelnya ya SMA. Dan kita nggak mau berhenti di level SMA, makanya kita ingin berkembang. Ketika masuk di universitas, ya ini asumsinya adalah kita bisa masuk universitas tersebut karena kita ingin berkembang. Atau kalaupun nggak masuk universitas, kita masuk ke lingkungan kerja, maka semua kan dimulai dari hal yang baru. Dan ternyata apa yang kita banggakan pada saat SMA kemarin, hari ini kayak seperti kita mentah lagi. Jadi mungkin di sini ada kekecewaan, ada rasa cemas, ada rasa perasaan bahwa saya tidak cukup. Karena memang situasinya baru, lingkungannya baru, dan kita rookie di situ. Rookie itu adalah orang baru yang masih harus banyak belajar. Sehingga yang ditantang adalah rasa percaya diri. Seolah-olah kita tidak cukup berharga di matanya orang yang sudah ada di situ sejak lama. Tapi bukan berarti kita sebenarnya. Jadi itu adalah reaksi yang kita peroleh ketika orang mencibir kepada kita karena kita tidak mampu. Tapi ketidakmampuan kita bukan karena sebenarnya kita tidak mampu, tapi kita memang butuh jam terbang untuk bisa sampai seperti mereka, dan mereka belum apa-apa sudah melihat bahwa kita orang baru, namanya juga orang baru. Dan ini seperti kayak di apa ya, kalau baru masuk SMA atau masuk perguruan tinggi itu kan senior suka melakukan hal yang lah kayak gitu, dan itu memang tujuannya untuk menghancurkan rasa percaya diri. Nah, kadang-kadang bukan orang lain yang melakukan itu terhadap kita, tetapi kita sendiri, kita yang kurang percaya diri ketika kita masuk kemudian melihat, ih orang keren banget ya, terus kayaknya gue nggak bisa deh. Jadi belum tentu ada sesuatu yang mereka ucapkan atau sikap mereka yang tidak friendly, tetapi kita sendiri yang belum apa-apa udah jiper dengan situasi seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu yang saya lihat dari gambar ini. Jadi mudah-mudahan nothing is wrong. Tapi kalau kita lihat dari 3 kartu yang jumping, itu kira-kira juga sama ya. Tapi anyway ya, kita lihat kartu hari ininya. Ini kan berkembang ya. Yang di tengah kan bangau, yang sebelah kiri bunga. Ini juga sama. Kalau kita lihat kartu ini, Tree of Life, bunganya itu menunjukkan bahwa kita sudah mampu membuat satu keutuhan, unit yang utuh dari apa yang kita pahami, yang kita lakukan dengan yang kita inginkan. Ya, yang bawah itu kan keinginan kita, termasuk passionnya kita, apa yang kita lakukan itu batang pohonnya, dan apa yang menjadi kebanggaan kita adalah di atasnya daunnya. Itu udah lengkap, pohonnya udah jadi, dan itu sama dengan gambar bunganya tadi. Nah, Heart of the Sky ini kan berkembang karena kita bangga dengan diri kita, dan kita tahu bahwa kita nggak berhenti sampai di titik ini aja. Kita ingin lebih tinggi, kita ingin terus berkembang. Jadi ini adalah Heart of the Sky ya. The heart of the sky, the love force that made creation possible. Ya, jadi kita
nggak hanya berhenti, oh kita bisa membuat satu tulisan yang levelnya sekian. Enggak, kita ingin membuat tulisan dalam bentuk novel yang lebih bagus. Misalnya kalau itu adalah kemampuan menulis. Jadi ada keinginan yang besar, keinginan berkreasi, mulai dari nol. Nah, karena mulai dari nol itu, maka ada kebutuhan untuk rising, dan ini fire. Fire itu dua hal. Dia bisa membuat sesuatu menjadi benderang, antusias, bergairah, tetapi kalau kita tidak mampu mengendalikan api dengan sangat cepat dalam hitungan detik, dia bisa membakar kita. Jadi sama, ketika kita berada di situasi on the spotlight, ya, kebayangkan kita disorot oleh banyak orang, itu kira-kira kayak fire. Kita bangga karena orang punya kesempatan untuk melihat kelebihan kita, tetapi salah langkah sedikit, orang juga bisa melihat kita jatuh. Ya, jadi memang, tapi kan dua hal itu adalah bagaimana kita mengendalikan diri, dan setiap bacaan saya tidak mengatakan bahwa kau akan jatuh atau kau akan menang. Semua adalah kendali kita, semua adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita upayakan. Hasil akhir bukan di tangan kita. Yang di tangan kita, yang di dalam kendali kita adalah upaya kita. Ya, put that in mind. Nah, di sini kenapa sih sebenarnya begitu, kayaknya tuh intens banget kalau saya lihat, karena bulan itu sedang conjunction dengan Pluto, dan dia ada di Capricorn. Jadi spotlight itu, Capricorn itu adalah yang tertinggi antara Sagittarius dengan Capricorn. Itu adalah yang tertinggi. Kalau Sagittarius ini energinya ya, bukan orang dengan zodiak itu. Jadi kalau Sagittarius itu adalah api dan spiritualitas yang tinggi. Betapa kita sangat menghargai filsafat, satu keyakinan. Capricorn karena dia zodiak tanah, jadi sesuatu yang tangible, yang bisa dipegang. Keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, keindahan dalam arti kemewahan yang bisa dibanggakan. Jadi bedanya dengan Taurus adalah kemewahan dan kenyamanan. Kalau Taurus itu untuk kita nikmati, kita rasakan, tetapi kalau Capricorn adalah untuk kita banggakan. Jadi kita berada di titik itu, titik tertinggi hari ini, tetapi karena bulan conjunction dengan Pluto, maka itu intens, sangat intens, dan barangkali yaitu tadi akhirnya kita karena intens, dia spotlight itu kan cahaya yang begitu benderang, selalu ada shadow di bawahnya, dan spotlight yang begitu keras, maka shadownya juga lebih kental, ya, lebih kentara kan. Kalau kita melihat bayangan kita dengan cahaya yang redup, dengan melihat bayangan kita dengan cahaya yang menderang, bayangan kita jauh lebih kentara, dan itulah sebabnya intensitasnya begitu tinggi hari ini secara emosional. Dan ini adalah tentang apa yang kita banggakan, apa yang ingin kita pamerkan. Tetapi di situ ada triknya. Kalau kita mampu menjadi raja di area kita, raja itu artinya kita mampu mengendalikan emosi, kita percaya diri. Namanya juga raja kan, percaya diri, berada di teritorinya, kemudian sudah mampu melakukan apa yang kita lakukan, maka kita akan punya kesempatan untuk bersinar terang dan orang akan angkat topi. Itulah, berada di top kan begitu. Ya, on the top itu selalu begitu. Tetapi kalau sudah on the top itu dijatuhkan, ya kita juga tahu rasanya. Ya, karena tadi dengan cahaya yang begitu terang, maka shadow-nya juga begitu kentara, dan artinya shadow, kita bicara emosinya itu sangat luar biasa. Karena kalau misalnya kita dipermalukan di media sosial, itu beda sekali kalau kita sedang tatap muka kan. Tatap muka dipermalukan, kita sedih, tapi rasanya barangkali kita sedihnya cuma dengan satu orang itu. Tetapi kalau di media sosial rasanya kan kayak dunia runtuh. Hal seperti itu contohnya. Mudah-mudahan semuanya berhasil melewati hari ini, karena hari ini barangkali kita juga punya kemampuan untuk terus belajar ya. Tadi gambarnya kan bangau sama yang heart of the sky. Ya, jadi artinya sebenarnya kita punya semua ada di dalam diri kita, dan kita udah pernah lulus gambar bunga dan gambar pohon. Jadi kalau kita percaya diri, kita menggunakan kemampuan kita, dan kita selalu waspada.
aware dengan situasi, nggak ada yang bisa ngalahin kita. Itu energi Capricorn yang kita cerap hari ini, ya. Oke, dan kalau kita lihat di kanan kan hasilnya adalah Queen of Pentacles. Ini kan juga energinya Capricorn. Dan Queen of Pentacles ini adalah energi yang sangat memuja, membanggakan, menghargai sesuatu. Ya, beda dengan King of Pentacles. Jadi setiap kartu ada feminin dan maskulin. Itu kan sebenarnya ada beda sedikit, tetapi ini sama-sama berkuasa di teritorinya dia. Teritorinya dia adalah dia sudah matang dan dia mampu membanggakan apapun yang dimiliki, dan saya yakin ini adalah energi yang kita peroleh hari ini. Tapi memang prosesnya kayaknya tidak mudah untuk dilewati, ya, karena kita lihat ide itu tidak langsung bisa kita pahami. Jadi kita tidak langsung bisa, jadi kayak kita kaget dulu tiba-tiba kamu diminta untuk maju ke depan, atau kamu dipanggil sama bos, atau apapun gitu. Jadi kan kayak gitu, ada rasa seperti itu. Kemudian challenge-nya adalah mungkin kita agak cemas ya, taking on too much, rushing, nervous energy. Jadi kayak kenapa ya? Jangan-jangan. Nah, advice-nya adalah speaking without fighting for the wrong thing. So be careful. Jadi kalau menurut saya, karena ini adalah saran, dan tentu saja yang namanya saran itu kan kita ambil positif ya, walaupun kartunya mengatakan sesuatu. Dan saya melihat ini adalah dihadapi saja, nggak perlu perencanaan yang begitu. Ya jadi kayak kamu dipanggil atasan, apa ya, jadi saya nyiapin sesuatu, enggak, datang aja bawa notebook, bawa catatan, datang aja, dan ternyata di situ nanti pembicaraannya adalah pembicaraan yang membuatmu justru terima kasih diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu. Kira-kira seperti itu kalau dari kartu yang muncul. Kita lihat pesan yang terakhir dari bacaan hari ini. Beware of those who want to save you or convince you their way is the only way. Oke, jadi sepertinya memang ini kita dalam situasi di mana kita di spotlight dan orang bisa menilai kita, menjudge kita, apapun, tapi mereka hanya berpikir satu jawaban untuk apa yang harus kita lakukan. Dan kita pasti akan masuk ke dalam jebakan tersebut. Jadi kalau kamu mau terkenal, maka kamu harus 100% punya ini dan lain sebagainya, segala macam yang menjadi prasyarat orang terkenal lah, selebriti yang bisa dibanggakan, something like that. Ya, kita ambil kiasannya. Begitu ada celah sedikit dari diri kita, orang langsung jatuhin. Nah, tapi kan kita manusia, kita unik, kita punya kemampuan yang berbeda dengan apa yang mereka bayangkan. Mereka punya ekspektasi, tapi kita juga tahu tentang diri kita yang jauh lebih berharga. Maka jika ada orang punya ekspektasi, punya harapan kita melakukan sesuatu sesuai dengan harapan mereka dan hanya satu-satunya cara, maka hari ini kita boleh berpikir, ya, kalimat ini membuat saya berpikir, kita boleh berpikir untuk berbeda dan menyampaikan ide kita. Barangkali itu yang bisa kita lakukan pada hari ini. Yakinlah bahwa yang sudah biasa dilakukan, yang konvensional, barangkali tidak sepenuhnya bisa diaplikasikan kepada diri kita. Oke, Wanita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.